Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul BTS dan Pendakian Gunung Spiritual Lawu. Cerita ini ditulis oleh Leman Wiki, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Bangun tidur ke terus mandi, tidak lupa menyeduh kopi. Habis ngopi gue seret kaki dekil Abdul Bayhaqi. Dul, bangun, ini lagi di Jawa bukan di Tangerang. Biarin Kasep, si Adul kan capek habis perjalanan dari Tangerang ke sini, jawab emakku Marsyanda. Terus saya nggak capek gitu mak, kan sama-sama capek berangkat bareng. Karena lu mah udah biasa dari Tangerang ke sini. Dul, Adul, bangun Dul, ada ibu kos Dul. Bercanda lu bang. Di sini kalau bangunnya siang disiram air keras Dul. Lo mau sekujur badan lo kaku? Seriusan bang? Bangun cepetan, gue udah nyiapin kopi buat lo tuh. The best lah pokoknya punya abang-abangan kayak lo, perhatian bener dah. Setelah melakukan perjalanan dengan Abdul Bayhaqi dari Tangerang sampai Jepara, menghampiri rinduku ke emakku Marsyanda dengan durasi perjalanan 12 jam, Abdul terlihat sangat lelah pagi ini. Menu sarapan dan cemilan pagi yang kadang terasa manis jadi pembuka harapan bahwa aku benar-benar ada darah Jawanya. Sebelumnya aku sempat minder karena lingkungan pertemananku di Tangerang kebanyakan Sunda dan Sumatera. Jadi sering banget aku dicengin dengan kata-kata koe. Abdul Bayhaqi yang asli Sunda Tulen kesulitan dengan bahasa daerah lokal, begitu juga dengan aku. Tetapi tenang, ada emakku Marsyanda yang siap menjadi penerjemah kali ini. Emakku itu jago banget bahasa Jawa dan Sundanya, jadi no problem kita belajar bahasa Jawa di sini. Karena targetku dan Adul kurang lebihnya bakal semingguan lah di Jepara. Tapi tiba-tiba tim BTS nelpon Adul pagi ini dengan raut muka senang bercampur bingung. Adul mencoba mencari solusi ke aku karena BTS ngajakin kita untuk mendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu untuk keesokan harinya. Telepon Adul berbunyi. Halo bro. Adul menyapa telepon dari Bang Buluk. Ukrai, santai. Kenapa Dul? BTS ngajak ke Lawu. Lawu masuknya daerah mana sih? Mana gue tahu bang. Gue tahu nama gunungnya tapi nggak tahu nama kotanya deh. Geblek emang. Ya udah nanti gue nanya emak gue dulu lah. Setelah mencari info lokasi gunung tersebut, menurut emakku sih Gunung Lawu terdapat di beberapa kota sekitar Jawa Timur termasuk Magetan dan Ngawi. Setelah negosiasi dengan Marsyanda dan mendapat info mengenai Gunung Lawu dari kakaknya emak, akhirnya aku mendapatkan izin dan diantar langsung oleh kakak dari emakku atau Pak D langsung ke Magetan. Tinggal aku kompromi bareng BTS. Soalnya aku niat liburan ke Jepara itu untuk melepas rindu. Jadi aku nggak bawa alat pendakian, mau nggak mau BTS harus membawa alat-alat pendakianku sama Sakdul dong. Setelah mendapatkan titik sepakat, akhirnya 2 hari ke depan pendakian Gunung Lawu akan kami lakukan. Sebelum itu, aku mencari info tentang Gunung Lawu tersebut di sini. Meskipun yang lainnya udah pernah melakukan pendakian ke gunung tersebut, tapi ini pendakian pertama bagiku dan Sakdul. Ternyata di pendakian ini pendakian pertama mereka BTS sebelum mendapatkan keganjilan di Pasar Dieng atau Pasar Setan. Makanya mereka ngajak aku dan Adul via Cemoro Sewu untuk menghindari trek Pasar Setan yang berada di jalur Candi Ceto. Izin pamit dan mendengar sejenak siraman rohani dari mbah atau nenek untuk selalu berhati-hati dan membaca doa terlebih dahulu sebelum pendakian. Semua aku cerna baik-baik di pikiranku kala itu. Jaga tingkah dan jangan
jangan merusak alam sekitar. Soalnya di gunung itu dikenal dengan gunung spiritualnya. Kamu dari Banten ke Jawa beda lagi ceritanya. Jadi jaga sikap Yonang. Terang mbahku memakai bahasa Jawa. Dengan diantar Pak Deku ke lokasi basecamp pendakian, perjalanan pun aku tempuh dengan berbahagia di mobil dengan bak terbuka atau truk. Sengaja aku memilih duduk di bak terbuka karena Adul meminta nostalgia bareng aku selama kami STM dulu. Setibanya kami sampai di Magetan dan Pak Deku melanjutkan untuk perjalanan pengiriman ukiran kayu Jepara. Aku dan Adul sampai boring nunggu tim BTS lainnya yang belum sampai juga. Masih pada di mana sih bang? Pada lama banget datangnya. Ya udah Dul, kita tunggu sejam lagi. Kalau masih nggak ada, kita tunggu sejam lagi. Sama aja bang, itu mah nunggu 2 jam. Ya udahlah Dul, nggak apa-apa. Sekitar kurang lebih 2 jam nungguin, akhirnya mereka nongol juga. Packing dan packaging serta istirahat kembali untuk beberapa jam. Tim Sableng ini kembali melakukan pendakian malam. Gak ada kapoknya deh. Setelah istirahat cukup, tim pun bergegas, begitu pula aku dan Sakdul. Sebenarnya perasaanku juga gak enak, tapi aku bawa enak-enak aja sambil cengengesan. Enjoy, chill aja lah. Doa bersama dan kembali mendengar ocehan Bang Bulu. Kami hikmat menelaah masukan demi masukan yang diucapkan leader kami ini. Karena kami tahu konon katanya Gunung Lawu adalah gunung tertua di Pulau Jawa menurut penuturan warga lokal sekitar. Kurang lebih 30 menit kami sampai di pos 1. Masih santai, kadang gelak tawa tim terdengar beriringan dengan langkah kami menuju pos 2. Setelah masuk pos 3, kabut mulai terlihat padat, seakan membuatku harus mendekat dengan barisan rombongan. Namun Abdul Bahaki terpaut jarak 3 meteran di barisan ini. Dul, rapet, jangan jaga jarak. Udah kayak angkot sama kontainer aja. Iya bang, lagian anak-anak juga masih kelihatan congornya kok. Sebenarnya aku rada panik di sini, di mana jarak kami terpaut makin jauh dengan rombongan dengan kondisi kabut yang semakin menebal. Aku memutuskan untuk berhenti dan menunggu Adul di belakang. Masa iya anak-anak ninggalin gue? Kayak yang baru muncak bareng aja. Yang lain mana bang? Duluan Dul. Kita nunggu aja deh ya. Ngeri gue dengan kabut setebal ini. Kita lanjutin jalan deh. Ngudu dulu bang, tumben amat lo panik gini. Kagak tahu Dul. Gue boro-boro pengen bercanda nih, kalau situasi kita terpisah gini gimana? Iya bang, slow aja dulu, kita ngudut dulu di sini. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti ngudut. Berhenti terus ngudut maksudnya, bukan berhenti untuk ngudut. Rada lama aku tertahan di jalur pos 3 ini dengan duduk sejajar di balik pohon bersama Adul yang parno sama ibu kos. Ternyata ibu kos beneran ada. Tapi samar-samar aku juga gak tahu itu ibu kos atau kabut yang seperti ibu kos. Intinya Adul kalau lihat itu pasti heboh dah gue berdua. Akhirnya kami memutuskan untuk ngopi sejenak. Gak bakal bener ini kalau maksain nyusul tim yang lain ke atas, dikarenakan kita berdua baru kali pertama menginjakan kaki di gunung ini. Tiba-tiba bau busuk menyelinap di tengah-tengah aku dan Adul. Ada. Bang. Aman. Emang Lawu doang ya Dul? Iya bang, cuma Lawu doang yang mensekat kita dari barisan. Aroma wewangian seakan bercampur dengan aroma bau busuk. Dengan hanya satu buah senter kita bertahan menunggu tim ataupun pendaki lain yang melintas di jalur ini. Tapi semua seakan mempupuskan pikiran positif aku dan Adul. Seketika Abdul Bayhaqi terdengar merintih menahan tangisnya. Rada bingung juga aku kali ini. Ini orang kenapa ya? Takutnya dia kerasukan dan nyekek aku lagi nih. Dul, kenapa lu? Lihat depan bang, ibu kos bawa bayi. Mana Dul? Itu bang, di depan deket pohon gede. Jangan bercanda geblek, itu kabut. Lu bang yang bercandain gue. Itu ibu kos. Mana sih? Seketika kabut itu pun melayang ringan ke udara dengan segigikannya. Oh iya Dul, itu ibu kos. Jalan yuk bang,
Jangan diam di sini baik. Oke, bentar, gue ngudut dulu ya. Bagi bang satu. Memang kabut terasa makin menipis, tapi aku masih takut buat nyusul yang lain ke atas. Tapi dengan kondisi saat ini, aku juga nggak bisa bertahan terus-terusan dengan teror tersebut. Dengan pikiran kalang kabut menembus kabut, aku dan Adul mencoba merayap beriringan. Sesekali Sakdul terdengar nyanyi di belakang. Mungkin dalihnya untuk menetralisir rasa takutnya, atau bisa jadi itu cara untuk meningkatkan adrenalin di dirinya sendiri. Bang, bener kesini gak jalurnya? Kagak tahu Dul, gue juga. Apa mau nungguin di sini aja? Pada tega amat sih, ya Allah. Gue ditinggalin di sini. Kalem Dul, gue yakin anak-anak juga nunggu kita di atas. Kok gue gak nemu pos pendakian ya? Apa mungkin jaraknya berjauhan? Gumamku dalam hati. Bang, iya Dul. Lo tau gak, yang trek siang aja sering kesasar, apalagi yang malam. Kita harus tetap kompak Dul di situasi apapun. Saat kayak gini lu jangan sok merasa bener, dan gue juga jangan sok merasa tahu. Intinya kita musyawarah sampai temu titik mufakat untuk ambil keputusan. Oke siap bang. Mungkin kita ditakdirkan untuk terus bersama, walau halangan rintangan membentang tak akan menjadi masalah dan tidak akan menjadi beban pikiran. Sunggokong isin dahar, Sunggokong isin dahar. Terang Adul sembari OST Sunggokong. Isin dahar. Iya bang, si Sunggokong isin dahar. Kan liriknya kayak gitu. Hehehe. For your information, isin dahar itu kalau bahasa Indonesianya malu makan ya guys. Setelah hampir 30 menit kami berhenti di situ, Abdul Bae Hakim mulai merasa jenuh dan memintaku untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Lawu. Namun setelah kami melanjutkan, ada kejadian di mana aku dicegat sosok lontong di tengah trek diam membelakangi. Biasanya balutan kainnya putih bersih, tapi yang ini rada sedikit kusam dan bercampur tanah. Bang, kenapa lu berhenti? Oke dulu, gue ngudut dulu ya. Tenang, jangan panik. Kenapa sih bang? Enggak dulu, gue cuma pengen ngudut. Abdul Bae Hakim pun seakan tahu logatku yang gak enak seperti biasanya. Dia mengintip di balik keril dan melihat ke arah depan. Bang, bagi udut bang. Nih Dul, gue bilang tenang jangan panik. Dekil banget bang. Iya kayak lu dah. Udah dekil, hitam lagi. Terus gimana nih bang? Nunggu dia pergi Dul. Setelah habis batang udut, sosok itu pun tetap berdiam diri, sedikit bergerak tipis ke kanan ke kiri, yang bikin daunnya itu stylenya dekil dan kusam. Terus gimana bang? Tunggu dia cabut Dul. Emang dasarnya kan lu takut sosok itu bang? Berisik Dul. Serempet aja sih bang. Gak mungkin dia narik juga kan, tangannya keikat. Cuma Abdul Bae Hakim kalau ngomong enak bener. Di saat dia ketemu Ibu Kosma, badannya bergetar gak karuan. Yakin terobos Dul? Iya bang, kita sambil lari. Gila kali lu Sakdul. Ini kan nanjak bawa keril juga. Daripada kita ya diem gini aja bang, makin gak jelas nih kita di sini. Memang sosoknya tersebut berada tepat di pinggiran trek sedikit masuk jalur. Tapi aku takut mas bro, kalau harus lari ke arahnya. Bisa aja sih aku lari, tapi Abdul Bae Hakim sebagai tumbalnya. Oke ayo terobos. Tapi lu di depan Dul. Oke siap bang, gue kencengin gendongan gue dulu. Oke, gue juga Dul. Jangan mulai tanpa aba-aba dari gue ya. Siap bang. Entah aku harus bilang ini kejadian paling kocak atau paling serem, tapi ini aku alami bareng Abdul Bae Hakim anak Kosim Supriyadi. Sedikit nyeleneh tapi gak ada cara lain. Turun lagi gak mungkin, maju juga dicegat. Mau gak mau kita berdua harus terobos dengan sedikit lari. Anggap aja olahraga malam. Siap bang. Siap Dul. Oke, keren bang. Bapak lo keren. Gue hitung sampai 3 ya. Oke siap bang.
Hitungan ketiga pokoknya kita maju dan ngibrit. Oke? Oke. 1. Ma! Ucap Abdul sembari lari ninggalin aku di belakang. Otomatis aku juga lari lah. Ini orang laknat emang gila. Hitungan 3 bukan 1 langsung ngibrit. Dasar anak kosim. Hitam dekil anak konda anak anta berantah. Bikin gue emosi aja. Bergidik sekujur badanku. Pas badanku lirik mukanya, terdengar juga suara krok-krok wek-wek. Udah kayak mau pemanasan pidato. Sebenarnya aku lari tapi rasa jalan. Dengan trek menanjak sekencang-kencangnya aku lari pasti berasa jalan. Tapi seenggaknya itu sosok berhasil aku dan Adul lewati. Setelah melewati sosok tersebut, segera aku duduk dan berdiam diri sejenak. Terlihat muka Adul yang panik dan ngos-ngosan. Aku dan Abdul Bayaki pun menenangkan jiwa-jiwa kita berdua dengan ngudut. Gak habis pikir aku bisa lewatin itu sosok dengan lari. Setelah aku menenangkan jiwa, tak lupa juga aku mengheningkan cipta bareng Abdul Bayaki. Soalnya kali pertama aku menerobos makhluk begituan secara dekat. Dengan hikmat aku dan Adul seketika hening tak bersuara meski rada saling lirik satu sama lain. Tapi tetap berdoa bersama ini berlangsung. Dan berharap gak lagi deh aku ketemu yang kayak begituan. Bang, iya dul apaan? Lanjut yuk. Ayolah Dul. Tetapi sebelum aku melanjutkan perjalanan, terdengar jelas ocehan dari Adul seperti membaca mantra tapi kayak bukan mantra. Kata-katanya justru seperti pantun, tapi bukan pantun juga. Pokoknya seperti bacaan ritualnya orang-orang yang demen mancing ikan. Pok gula pok, kalau nemu jangan deplok. Til guratil, kalau nemu jangan ngintil. Tol gurantol, kalau muncul jangan nyantol. Lu kenapa Abdul Bayaki? Itu mantra supaya kita tetap fokus sama situasi. Oh gitu ya. Gue juga punya nih mantra ajaib sepanjang masa Dul. Gimana bang? Tot guratot, kalau ada jangan ngebetot. Ada si geblek. Ayo Dul, kita lanjut. Bisa gila gue lama-lama sama lo. Kami pun melanjutkan perjalanan, namun ada yang aneh di pendakian ini, di mana kami tidak menemui pos peristirahatan, namun treknya terlihat memang seperti trek pendakian. Siapa yang ngumpetin pos nih? Gumamku selang 15 menit. Ya 15 menit kami jalan itu, si Songket Mumun ada lagi di jalur pendakian. Mana kepisah sama rombongan Qasidah BTS. Pendakian pertama kesini dapatnya kayak gini mulu. Mana ini Mumun yang tadi lagi. Ada mau gak mau lagi dan lagi kita berdua harus nerobos laring lewatin itu Mumun. Kita berdua dibikin maraton sepanjang pendakian ini. Terkadang aku suka mikir, ini sebenarnya masuk alam gaib apa enggak sih? Tapi masa iya aku berdua masuk alam gaib? Di alam nyata aja aku berdua jadi beban keluarga, apalagi di alam gaib bisa jadi beban ibu kos dah. Meskipun si Adul terlihat gak bermanfaat bagi orang lain, tetapi bagiku dia sangat bermanfaat, dimana sering aku suruh-suruh bikin kopi dah itu orang. Pendakian paling boros dimana ngudut ngopi mulu. Kalau ketemu kayak begituan pasti aku dan Adul ngudut dulu. Emang udut itu jadi mood booster banget di saat situasi nyeremin kayak gini. Selama dia berdiam diri di depan dengan jarak kurang lebih 7 meteran dari kami berdiam diri, mungkin aku dan Adul aman-aman baik. Hampir setengah jam nunggu, tiba-tiba sosok tersebut hilang dari pantauanku dan Adul, dimana membuatku sedikit panik. Aku takut itu Mumun mendekat ke arahku dan Adul. Dul, udah pergi Dul. Oh iya bang. Lu kenapa Dul bete amat? Gue kesel bang sama yang lainnya. Tega banget mereka ninggalin kita. Jangan suuzon Dul, siapa tahu mereka nunggu kita di pos berikutnya. Emang kita sampai detik ini ngeliat pos pendakian? Enggak kan bang? Iya sih Dul. Ya udah bang, jangan terus ngebelain mereka. Kalau mereka peduli pasti turun jemput kita. Yang ada kita sekarang aja nggak tahu di mana. Aku nggak tahu harus ngomong apa di sini. Aku juga bingung kenapa pada ninggalin gini ya. Wajar sih si Adul rada emosi juga.
Lagian selama kita tertinggal itu situasinya berubah banget jadi horor. Aku juga rada emosi, cuma aku pengen denger dulu penjelasan mereka nanti seperti apa. Adul yang mulai tersulut emosi ngebet banget ngajak turun dan membatalkan pendakian ini. Tapi di sini aku lebih takut untuk turun. Aku takut langkah kakiku kemana-mana menjauhi trek pendakian. Tiba-tiba terlihat sorotan sinar dari pendaki lain di bawah seakan memberi harapan untuk aku dan Adul menjemput BTS di atas dan mencapai puncak Lawu. Dul, ada orang yang naik noh. Iya bang. Kita bareng aja Dul ke atasnya. Oke deh siap bang. Ternyata rombongan tersebut berasal dari Jakarta, di mana kotanya tetanggaan banget sama kotaku. Sorry, lo berdua pendaki dari Tangerang ya? Tanya Junet, panggil aja Junet is leader rombongan tersebut. Iya bang, kok pada tahu sih? Noh, kawan lu pada nungguin di pos 3. Jawab Bokir. Panggil aja Bokir, jadi modelnya udah kayak Sakdul nih, cocok kalau buat ngelenong Betawi. Serius bre? Seriusan gue, makanya gue bisa nebak lu anak Tangerang. Ya udah Kir, mending lu jemput kawan dia di pos 3 biar kita satu kombi nanjak bareng. Pinta Junet si leader. Aku hitung ini rombongan sekitar 15 orang, udah kayak mau away nonton dangdut akademi. Enak kalau satu bahasa, kagak ada canggung-canggungnya sama masuk juga perihal bercandanya. Kok lo bisa di atas dan temen lo nungguin di bawah sih? Cuma Lawu bang. Nanti gue ceritain. Kawan lu pada panik bang. Rada lama gue kongko sama kawan lu di bawah. Ya udah gue lanjutin naik aja. Feeling gue sih lo udah di atas semua. Tiba-tiba wanita Betawi memberi sebotol minuman ke aku dan Adul, menanyakan keadaanku dan Adul. Bang, minum nih. Lo berdua baik-baik aja kan? Tanya Sinta, panggil aja Sinta. Sebenarnya gue sedang tidak baik-baik aja. Tapi alhamdulillah baik bisa ketemu kalian semua. Lumayan lama aku nunggu Bokir jemput tim BTS untuk naik. Akhirnya mereka nongol juga. Segera Mela memeluk aku dan yang lainnya menghampiri Abdul Baihaqi yang hampir putus asa. Suasana jadi haru di mana baru kali ini BTS bisa kepisah di trek pendakian. Lo kemana aja sih man? Gue nunggu lu lama banget di pos 3. Gue takut lo kenapa-napa. Ucap Mela sembari memelukku. Emang lu gak takut Mel kalau gue kenapa-napa? Sama dulu intinya kalian berdua. Lo gak apa-apa kan man? Kagak bang. Kalau bisa di atas ya. Bang Bulu kebingungan. Nanti aja gue ceritain bang. Yaudah lanjut yuk. Bentar lagi kita sampai pos 4. Setelah kami bergabung dengan pendaki asal Jakarta, langkah pun mulai bergerak bagaikan pasukan negara api yang menyelinap di tengah megahnya hutan Gunung Lawu. Dikarenakan jumlah kami sekitar satu kompi pasukan negara api, akhirnya kami membagi kelompok dan memisahkan diri dengan pendaki asal Jakarta tersebut. Setibanya kami di pos 4, BTS dan rombongan pendaki asal Jakarta terbelah, dan kami memutuskan untuk berhenti kembali. Mela pun membuatkan kus cangkir kopi dengan wadah seadanya. Raut mukanya terlihat lebih ayu. Muka polosnya mampu membawaku berholiday ke zona Firdaus. Aku baru sadar di sini kalau Mumun Dekil ada tepat di belakang Tio dan Tita. Tepat di belakangnya cuma rada jauh dikit. Mega yang juga melihat sosok tersebut segera memanggil Tita dari tempatnya. Memang posisi kami membentuk lingkaran di pos 4 ini, di mana barisanku Mela, Adul dan Mega sejajar mengarah ke arah Tio, Tita dan Bang Buluk, sedangkan juga berada menyamping dari kami semua. Dul. Iya bang, kenapa ya? Lihat Dul, dia ikutin kita. Siapa bang? Mumun Dekil Dul. Mana bang? Oh, belakang Bang Buluk. Iya, anjay, dia ngintilin bang. Gara-gara mantra sialan lu deh ini Dul. Masa iya sih bang? Gue tahu itu mantra pelaris buat orang yang hobi mancing. Cuma lu modif doang kan? Iya juga sih bang. Tapi gak nyangka banget gue kalau laris ke Mumun Dekil.
Ya udah Dul, jaga omongan lo. Jangan sampai yang lain tahu Dul. Iya bang. Setelah berbicara secara berbisik-bisik dengan Adul, akhirnya yang lain menyadari keberadaan sosok tersebut, di mana kopi pahit yang dibuat Adul tiba-tiba tumpah. Padahal gak ada angin ataupun gerakan yang lain di sekitar kopi tersebut. Yang, sini deh, jangan di situ, pinta Tita ke Tio. Lagi posisi kayak gini aja masih sempet bilang sayang, pikirku dalam hati. Di sini aja lah Beb. Ya udah kamu di situ aja, nggak apa-apa. Buset, Beb, gumamku. Memang di tahun 2013 sampai 2014 itu lagi hits-hitsnya panggil sayang dengan Ayang dan Beb. Jadi nggak aneh sebenarnya. Cuma nggak sudi aja aku menjadi saksi keuuan mereka di posisi mencekam seperti ini. Itu Mumun dia mulu gak gimana-gimana. Misalkan garu-garu kepala gitu. Yang bikin seremnya itu kainnya dekil dan lusuh, sedikit robek-robek bercampur tanah. Bang Buluk yang menyadari mungkin terguncang juga dengan kehadiran sosok tersebut dan meminta kami semua untuk kembali bergerak meninggalkan pos 4 dan melanjutkan ke Sendang Derajat. Waktu hampir menunjukkan tengah malam, kami pun mulai fokus dengan jalur pendakian yang didominasi dengan kerikil kecil di sepanjang trek pendakian. Firasatku benar. Ini Momen benar-benar ngikutin aku dan Adul. Mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiranku berdua. Tita yang merasa penasaran menoleh ke arah jalur dan ternyata sosok Momen dekil itu dengan singkatnya berada jelas di depan mata kami. Di mana posisi berdiamnya sama persis dengan apa yang aku alami bareng Adul selama di pos 3. Bacaan sholawat tak henti-hentinya kami lantunkan bersamaan dengan doa dengan durasi yang lumayan memakan waktu. Akhirnya Mumun Dekil pun pergi dari tempatnya. Dengan hati-hati kami memperhatikan area sekitar yang kami takutkan sosok tersebut tidak benar-benar pergi dan kembali menampakkan dirinya di sekitar kami. Kurang lebih 30 menit kami melangkah, akhirnya kami sampai juga di pos Sendang Derajat, di mana kami mengisi semua persediaan air yang kami bawa. Buka tenda dan mempersiapkan menu madang malam jadi kegiatan favorit Adul, di mana aku dan dia tidak menyia-nyiakan momen ini untuk sekedar ngopi dan udut. Sebagian tenda pendaki lain terlihat tenang, menenangkan perasaan karena bukan hanya kami BTS yang berada di sini. Membuat hembusan nafas terasa lebih lega, di mana selama perjalanan aku dan Adul selalu dibututi oleh sosok Mumun Dekil. Bang, aman ya kayaknya? Tanya Adul sembari membuat kopi. Aman Dul, kan kita rame-rame di sini. Adem deh bang. Yaudah nih kopinya bang. Banyak amat Dul. Ya ini buat siapa? Kan lo yang nyuruh gue bikin 2. Seharusnya gue yang nanya ke lu bang. Tumben-tumbenan. Gue kata gak join kayak biasanya. Anjay, masih aja itu sosok ngerjain si Sakdul, gumamku. Perasaan lega seketika berubah jadi siaga. Ini belum berakhir. Malam semakin larut, kondisi semrawut di mana beberapa kali Adul membuatkan kopi entah buat siapa. Mata mulai mengintonasikan kelelahannya. Saatnya kami tidur meredam rasa lelah dan menggapai sunrise besok pagi di puncak Hargodumila. Singkatnya, dikarenakan kami terlalu lelap, suara-suara aneh yang terdengar seakan tak mampu membangunkan kami dan mencuekkan suara-suara tersebut. Tepat di sepertiga malam, tim membangunkanku dan Mela yang kebenaran kita berdua satu tenda. Memang malam ini aku sedikit manja ke Mela dan meminta tidur dalam satu tenda bersama Tita dan Tio. Tanpa aku sadari ternyata bocah gendeng Abdul Bayahaki menghampiri dan membangunkanku yang sedikit bermalas-malasan subuh ini. Bang, bangun lo. Iya Dul, 5 menit lagi ya. Ada Ola tadi, gue lihat Ola muncak sama cowok lain bang. Serius lo Dul? Biasa aja sih bang. Katanya mau move on dari Ola, tapi kayak kaget gitu dengan Ola muncak sama cowok. Sialan lo Abdul Bayhaqi. Kenapa ya nggak lo lanjutin aja sih bang sama dia? Kan lo bisa sekalian mampir ke Tegal dulu kalau mau ke Jepara. Dah sih, ngapain bahas itu Sakdul? Udah yuk, jangan pada ribut, kita packing. Ucap Mega yang tiba-tiba menghampiri di tenda.
pendakian pun dipercepat. Kurang lebih total perjalanan kami memakan waktu hampir 10 jam untuk menggapai puncak Hargodumila. Setelah melewati Hargo Dalam dan beberapa pondok penduduk, warung fenomenal Boyem yang dinobatkan sebagai warung tertinggi di Indonesia, kami singgahi sesaat aja untuk melepas dahaga, dikarenakan warung tersebut belum seheboh seperti sekarang ini. Tibanya kami di puncak tertinggi Gunung Lawa atau sering disebut Hargodumila. Tepat pukul 5 pagi waktu setempat, nuansa alam dan kumpulan awan kinton seakan menumpuk di penglihatan kami. Keceriaan tim tak mampu dibendung. Dengan trek yang lumayan menggenjot tenaga, akhirnya kami bersama-sama lagi menikmati panorama ketinggian Gunung Lawu. Tak banyak kata yang tersirat tatkala aku memandang langit. Bang, itu gunung apaan? Tanya Adul ke Bang Bulu. Kalau nggak salah, itu Gunung Arjuno dulu. Next bang, kita ke sana. Insya Allah Dul. Kalau ada yang endorse pasti kita ke sana. Mungkin yang endorse-nya lagi limit kali ya bang. Sautku. Bisa jadi man. Terlalu lama kami berdiam diri, saatnya alam memaksa kami untuk berjalan turun. Tapi lagi dan lagi Abdul Bae Hakim membawakan sesuatu kepadaku, yang sedangkan aku nggak meminta itu semua. Nih bang. Apaan sih Dul? Katanya tadi lo bilang minta korek. Korek? Muka lu sini gue korek-korek. Lu gimana sih bang? Wah Dul, ini belum beres ternyata. Astagfirullah bang, gue baru sadar. Mela dan Bang Buluk melirik ke arahku dan Adul. Mereka mendengar omongan kami berdua, di mana aku yakin banget kedua orang tersebut curiga dengan logatku dan Adul. Ada apaan jujur? Ada apa Mel? Gue minta korek ke Adul. Gak logis man, gak mungkin lo ngudut di ketinggian ini. Siapa yang mau ngudut Mel? Gue cuma minta korek gue di si Adul. Yaudah, jangan pada ribut. Kita turun aja yuk sekarang. Ujar Bang Buluk. Sekitar jam 10 waktu setempat kami memutuskan untuk packing dan melanjutkan turun selepas salat duhur. Namun cuaca seakan tidak mengizinkan kami untuk turun sekarang dan harus membuat kami menunggu hingga sore hari. Selepas asar kami melanjutkan turun. Perasaan dah mulai koyak. Pasti kami harus berjibaku dengan sosok pribumi di sini. Hingga kami sempat disendang derajat, sesuatu yang tak kasat mata dilihat oleh Mega. Untung cuma Mega doang yang lihat, yang lainnya hanya menenangkan Mega yang mulai panik. Setelah menenangkan Mega, kami pun melanjutkan perjalanan turun ke pos 5, di mana memasuki petang waktu maghrib. Kayaknya kalau turun kita cepet ya bang, ujar Tio. Iya yuk, bisa dibilang begitu. Tapi entah kenapa aku khawatir banget dengan perkataan Tio yang barusan. Bakar udut jadi tradisiku dan Adul setiap kami berhenti, karena di tim BTS ini yang ngudut cuma aku dan Adul. Seketika Mela memelukku dari samping seperti ada ketakutan di wajahnya. Man, belakang Adul, ucap Mela setengah merintih. Mama melusak Dul di belakang lo itu. Ya ampun. Gumamku, bingung serta tidak mau membuat yang lainnya panik. Memberi pertanyaan besar, harus gimana nih? Kalau diperhatiin sosok itu masih si Mumun dekil, tapi kenapa ya dia bisa ngikut aku dan tim gini? Masa ya gara-gara mantra sakdul? Jarakku sama Adul memang berhadapan, tapi aku malas memandang Adul karena sosok di belakangnya. Bau jamban, bau jamban. Aku kira si Sakdul memang mencium bunga melati. Nggak taunya itu kode kalau ada ibu kos di belakangku dan Mela. Di mana Bang Buluk seakan memberikan kode dengan gerakan matanya. Aku dan Mela masih tetap tidak menyadari sosok di belakangku. Aku terlalu fokus dengan sosok di belakang Adul dan Bang Buluk. Begitu Adul sebaliknya. Buluk fermentasi pun mengajak kami untuk menyegerakan turun dari pos 5. Singkatnya kami sampai di pos Cemoro Sewu. Selama perjalanan turun tersebut, sering kami mencium aroma bau busuk bercampur bunga melati menemani langkah kami turun. Hingga sampai di titik akhir pendakian, kami segera membuat rundown lantaran BTS tidak mungkin langsung pulang ke Tangerang, dan aku menawarkan mereka untuk ikut ke Jepara sekalian bertemu emakku Marsanda. Bang, ikut ke Jepara aja lah. Iya man, gue ajak yang lainnya dulu ya.
Gue yakin semua pasti setuju bang, apalagi Mela pasti setuju banget. Setelah diskusi serius, akhirnya tim mengikuti apa mauku di sini dan mereka berencana untuk menginap beberapa malam ke depan. Namun aroma bau busuk seakan tidak mau hilang di sekelilingku dan tim. Abdul Baihaqi terlihat panik dan menanyakan keadaan dengan kebingungannya. Bang, masa iya sih dia ikut turun? Gak tahu Dul, semoga aja enggak. Hingga perjalanan Magetan Jepara, aku diarahkan oleh Pak Deku via telepon dikarenakan aku buta maps, begitu juga yang lainnya. Sampai kami di Pasar Krasak Bangsri, Jepara, tim berinisiatif membeli beberapa pangan untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Dalihnya tidak mau merepotkan Marshanda dan nenekku di rumah. Dan setibanya di lokasi yang lain menunggu, kali ini Yoga melihat sosok ibu kos dalam mobil yang kami tumpangi. Waktu subuh menjadi waktu mencekam di pinggir jalan raya di mana semua tim kembali tertuju kepadaku dan Adul. Bang, ada ibu kos dalam mobil. Segera tim memeriksa ke dalam mobil dan menanyakan dengan pasti kepada Yoga apa yang telah dia lihat sebelumnya. Serius lo Yok? Serius Yok? Kayaknya kita diikutin sosok di Gunung Lawu deh. Terang Mela. Yaudah. Masih jauh gak man dari rumah nenek lo? Bentar lagi bang, gak ada 10 menit. Yaudah, kita bahas nanti di rumah neneknya Leman. Tapi gak enak bang kalau kita bertamu bawa sosok begituan. Udah jangan pada ribut di mari, ya udah ayo ke rumah nenek gue aja. Kita bahas di sana. Singkatnya, sesampai tim di rumah nenek, tiba-tiba badanku kaku dan mengharuskan tim menggotongku dari mobil. Waktu subuh jadi mencekam kala itu, di mana seisi rumah panik melihat kondisiku yang tidak bisa menggerakkan sendi badanku sendiri. Setibanya di dalam rumah, nenekku, Tita dan Mega ikut kerasukan di sini, yang mana membuat keadaan makin keruh gak terkendali. Aku sadar tapi badanku gak bisa digerakin doang. Terlihat Abdul Baihaqi kalang kabut dan bingung harus berbuat apa. Feelingku pasti si Adul macem-macem nih pas di Lawu. Makku Marshanda segera memanggil salah satu orang yang mengerti mengenai dunia gaib dan menetralisir aku. Tapi sosok itu seakan pindah ke Abdul Baihaqi. Tiba-tiba Abdul terjatuh dalam keadaan kaku di sekujur tubuhnya. Bang, tolongin gue bang. Badan gue gak bisa gerak. Pas aku lihat sih kayaknya sosok pocong yang merasuki badan Adul. Tapi aku dan Adul dalam keadaan sadar, cuma badan doang yang gak bisa digerakin. Lah, kok pindah ke si Adul sih? Biarin mak, emang udah layak orang kayak gitu dipocongin. Jangan gitu bang, tolong. Sebenarnya aku setengah lemes di sini. Masih ada efek kaki yang belum bisa aku gerakin. Tapi Adul makin parah di mana dia gerak-gerak meronta-ronta kayak belatung nangka. Ada kasihan aku lihat Adul kayak gitu. Tapi pasti ini ulah dia. Soalnya pas di Lawu dia semangat banget buat nerobos itu mumun yang membuat aku curiga. Bahasa Indonesianya mulai bercampur dengan bahasa lokal Jawa, di mana kondisi seakan memberi pertanda bahwa memang ada perbuatan yang kami lakukan di luar batas dan membuat mereka makhluk gaib seakan tidak terima. Ada sesuatu yang kalian bawa di sana. Aku setengah lemas habis diinterogasi oleh seluruh manusia di dalam rumah nenekku. Lagi dan lagi kekonyolan aku berdua membawa petaka di sini. Kamu bawa pulang apa, Nang? Gak bawa apa-apa, Mbah. Ya udah man, lo ngaku aja sebenarnya lo di Lawu ngelakuin apa? Gue cuman robos pocong mumun doang sama Adul. Gak banyak yang gue lakuin selain lari menghindarinya. Bisa disadarkan terlebih dulu gak pak, teman kami ini? Pinta Bang Bulu ke ahli spiritual tersebut. Dengan durasi lumayan singkat, Abdul Baihaqi mampu dinetralisir segera. Segera timku, emakku, keluarga emakku, dan pastinya aku langsung menanyakan perihal yang dimaksud si bapak supranatural tersebut. Dul, jujur sama emak, emang gak kasihan sama badan lo sendiri juga? Sama teman-teman lo juga, Dul? Adul gak kasihan sama emak di sini? Ya udah Dul, bawa apaan di sana? Tanya emakku. Seketika raut wajah kami semua tegang menunggu kejujuran Abdul Baihaqi. Iya mak, maafin gue juga ya kawan-kawan. Sebenarnya gue gak bawa apa-apa, melainkan sekepal tanah Lawu yang masih gue kantongin dalam keril. Tanah? Iya tanah, gue takut sebenarnya buat ke Lawu.
Gue inget sama perkataan temen gue pas muncak ke Ciremai, kalau memasuki gunung yang dinobatkan angker, diharuskan mengambil sekepal tanah area gunung tersebut sebelum melanjutkan pendakian. Siapa yang bilang kayak gitu? Tanyaku emosi beneran, emosi aku sama si Adul. Si Udin bang, dia yang bilang. Ini Lawu Adul, bukan Ciremai. Gak semua gunung mempunyai tata cara yang sama. Pantes lu dengan pedenya ngajak gue buat nerobos pocong itu. Ternyata lu percaya dengan mitos begituan. Sabar Manus, istighfar. Maafin gue bang. Lagian lu berdua ada-ada aja lagi. Saut Tita. Keegoisan tim mulai terlihat di sini. Untung udah di rumah bukan di trek pendakian, jadi kalau ribut bisa leluasa. Apa lu bilang? Gue ada-ada aja. Emang gue adakan. Terus lu pada kemana di saat gue kena teror sama Adul? Kenapa kalian pergi ninggalin gue berdua di pos 3? Man, lu kenapa sih? Kenapa lu jadi emosian gini? Lu yang pada kenapa? Jangan mentang-mentang setiap pendakian gue dibilang aman berdua di belakang. Sampai kalian nemu titik ceroboh sekarang, apa kalian ada itikat baik buat minta maaf? Dengan refleks Mela menamparku, di mana aku langsung membungkam seketika. Sakit sih, baru kali ini Mela menamparku. Udah. Ini cambuk buat tim kita. Ini juga kesalahan gue sebagai leader yang terlalu fokus ke depan tanpa mengkhawatirkan lainnya di belakang. Ya udah, mungkin kalian lelah di mana emosi kadang kurang terkontrol. Pada bebersih dulu dah. Terus sarapan ya, baru kalian istirahat tidur. Pinta emakku Marsyanda. Keegoisan tim pun mampu dibendung emakku, di mana peran orang tua sangatlah penting di keadaan emosional kayak gini. Tamparan Mela seakan menusuk ke relung hati paling dalam. Kali pertamanya aku kena gampar Mela, mana di depan emakku lagi. Tanah petaka mampu dikeluarkan dari keril Adul dan segera dibungkus kain putih dan dialirkan ke sungai. Tak lupa aku dan Adul meminum air yang telah dicampur doa oleh si bapak ahli supranatural tersebut. Siangnya kami kembali bergabung dalam obrolan, saling introspeksi diri jadi jamuan bahasan siang ini. Dengan segelas kopi hitam dan rokok yang dijepit di jari tangan, Abdul Bayi Hakim meminta maaf padaku dan tim. Maafin gue bang, sering banget gue ngelakuin sesuatu yang merugikan kalian. Mulai dari jimat, celana dalam, sampai di titik gue ngambil tanah area gunung tersebut. Sebenarnya lu gak salah-salah banget sih Dul. Cuma kebenaran menurut lo benar, itulah yang menjadikan lo menjadi salah kaprah. Ini Lawu Dul, bukan Ciremai. Justru yang salah kami semua Dul. Kami lalai terhadap kalian di mana kalian bisa terpisah dengan barisan. Sautio seakan gak percaya. Ya udah, jadikan ini pelajaran buat kalian semua. Kalian kan sering mendaki bareng. Masa dengan berpisahnya kalian jadi pada ribut? Ya udah, dimakan dulu nih jenangnya. Saut emakku membawakan sajian pelengkap kopi. Iya bu, makasih. Ingat dulu, jangan bawa apapun selain sampah, jangan tinggalkan apapun selain jejak, dan jangan merusak apapun selain keegoisan kita. Ingat nih, buat semua tim BTS, bukan hanya jalan yang terjal yang akan kita hadapi di pendakian, melainkan duri, semak belukar, hutan, sungai, dan akar yang besar. Semua ini gambaran dalam kehidupan. Semakin kita bisa lewatin itu semua bersama-sama, maka semakin kompak juga kita BTS ke depannya. Terang Mela. Bener banget Mel. Saut Mega. Banyak petualangan yang kami lalui bersama. Banyak suka dan duka yang membuat kami saling mengetahui karakter diri, jaga ucapan, serta tingkah laku selama di alam bebas. Cuaca gampang berubah, keegoisan kadang momok yang paling menakutkan. Kekompakan tim akan selalu diuji di setiap pendakiannya. Rasa kekeluargaanlah yang akan menghalang itu semua. Ingat nih, iman kita berdua emang lemah, tapi kita nggak mau bila iman kita berdua harus diinjak-injak oleh mereka ibu kos. Sekian, terima kasih buat Leman Wiki yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.